Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimli As-Siddiq, menegaskan pihaknya hanya bisa menangani dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Konstitusi. Jimli menjelaskan berdasarkan kewenangan yang ada, MKMK tidak bisa mengubah hasil gugatan yang sudah diputus oleh MK. Ia hanya berwenang mengurus etik hakim saja, ujarnya kepada wartawan di Taman Arum Udum Bara, Jakarta Timur pada Sabtu 28 Oktober yang lalu. Meski begitu, Jimli mengatakan sejumlah pelapor tetap meminta agar hasil MKMK dapat mempengaruhi ataupun membatalkan putusan sebelumnya. Mintanya pelapor ya sampai itu MKMK membatalkan putusan MK sebelumnya. Tapi nanti kita dengar dulu alasannya, jelasnya. Kendati demikian, Jimli enggan berkomentar lebih lanjut apakah hasil MKMK akan dapat membatalkan putusan MK sebelumnya seperti yang diminta oleh pelapor atau tidak. Mintanya juga mempengaruhi putusan karena ada ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang bisa mempengaruhi putusan, tuturnya lagi. Maunya mintanya begitu. Nanti kita lihat saja dulu. Kita periksa dulu argumennya. Tidak usah dikomentari dulu. Kita dengar dulu karena ini profesor-profesor yang melaporkan, pungkasnya menegaskan. Di waktu yang berbeda, Jimli menyinggung soal hilangnya akal sehat karena haus akan kekayaan dan jabatan. Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini, kata Jimli dalam rapat di gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis 26 Oktober 2023. Sekarang ini, akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk kekayaan, uang. Akal bulus itu untuk jabatan, sambungnya. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana meminta Majelis Kehormatan MK atau MKMK bisa memutus dugaan pelanggaran etik sebelum tanggal 8 November 2023 mendatang atau sebelum batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres. Dengan kebijakan yang mulia, mohon dipertimbangkan apakah memungkinkan kita melakukan sidang dengan cepat, kata Denny Indrayana dalam rapat perdana Majelis Kehormatan MK pada Kamis 26 Oktober 2023 yang lalu. Untuk diketahui, Denny merupakan salah satu pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK. Karena concern kami dengan putusan 90 yang kontroversial itu sebenarnya adalah keterkaitannya dengan pasangan calon di Pilpres 2024, kata Denny menegaskan. Denny kemudian melanjutkan, meskipun yang diperiksa Majelis Kehormatan adalah laporannya kepada Ketua MK Anwar Usman, menjadi penting untuk juga diperhatikan masa pendaftaran pasangan Capres-Cawapres di KPU. Dia menganggap hal ini karena saling berkaitan.